Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelumnya, terimalah salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali kita dapat berkumpul bersama di minggu pertama di bulan Oktober ini. Dan tentunya di luar hujan ya, hujan deras. Tadi saya di perjalanan tiba-tiba hujan deras. Dan saya berbahagia kita semua dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan khotbah Dharma di Wihara Pluit Dharma Suka. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah nilai hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya uang nih. 50.000, 1.000, 1.000-nya masih bagus loh. 50.000 udah kurang bagus gitu ya. Kalau misalnya saya tawarkan, Bapak Ibu, siapa yang mau uang 50.000? Pasti mau. Kalau semua unjuk tangan, pasti semua unjuk tangan gitu ya. 50.000. Oke ya. Sekarang 50.000-nya saya pejak-pejak nih. Masih mau nggak 50.000-nya? Masih mau ya. Ntar saya injak nih 50.000-nya. Pakai sepatu. Masih mau nggak? Masih mau. Kenapa masih mau? Ya karena goban gitu ya. Bukannya ceceng gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nilai hidup kita. Tentunya kita semuanya, Bapak Ibu, sudah tahu kalau kita lahir sebagai manusia. Lahir sebagai manusia tentunya kita semua juga tahu adalah satu hal yang sulit. Masih banyak orang yang menunggu lahir sebagai manusia. Dan ketika kita lahir tentunya kita harus banyak bersyukur karena kita lahir sebagai manusia. Kalau ada cerita orang yang mengeluh karena tidak punya sepatu, tetapi ketika dia lihat ada orang tidak punya kaki, sepatu itu jadi penting atau tidak? Tidak penting, gitu ya. Kehidupan kita kadang seperti itu, ya. Kita menginginkan sesuatu yang lebih, ya. Menginginkan sesuatu yang lebih. Ketika kita berdoa pun kita juga seperti itu. Menginginkan mungkin yang lebih. Mungkin perinciannya banyak, ya. Padahal mungkin ada satu yang mungkin kita terlupa. Ketika kita diberikan kesehatan. Ketika kita sehat, sebenarnya semua yang kita inginkan bisa terwujud. Coba kalau misalnya kita tidak sehat, ya tidak bisa kita melakukan apapun. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita hidup di dunia ini, ya, sama seperti kalau kita mau naik pesawat. Kalau naik pesawat kan begitu ya, ada pramugari itu, selamat datang di penerbangan, begitu ya. Dan kemudian nanti apa? Nanti dia pertunjukin tuh cara-caranya tuh. Ya, di bawah Anda ada pelampung, ya ditunjukin. Tapi apa yang kita lakukan biasanya apa? Cuek aja begitu ya, bener nggak? Padahal mungkin saya termasuk, kalau terjadi hal yang seperti itu, kita bisa jalankan nggak? Belum tentu. Kenapa? Ya kan dia cuma tunjukin doang, pelampung ada di bawah, emang boleh diambil? Langsung kita pakai? Kan enggak. Kalau kita ambil, lupa aja, kepake gitu ya, didenda. Ya. Nah jadi ketika kita nih hidup, banyak rambu-rambu, banyak yang sebenarnya ketika itu dijelaskan, banyak dari kita yang mungkin tidak aware, tidak perhatikan. Ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya apa? Oh itu sebenarnya yang memang yang perlu yang kita harus jalankan. Ya. Karena itulah ya ketika Buddha mengajarkan, ajaran Buddha bukan mengharuskan kita. Ya. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, bukan. Ketika kita mengucapkan Pancasila, Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Saya berjanji berusaha menghindari pembunuhan. Berusaha menghindari. Jadi berusaha menghindari. Itu tekadnya.
Tapi actionnya apa? Ya actionnya ya kita tidak melakukan pembunuhan. Ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya contohkan kita membaca sebuah parita. Jadi kalau kita baca parita Bapak Ibu tambahan itu biasakan kita perhatikan juga nafas kita begitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita biasa baca parita, sebenarnya kita belajar bernafas. Ya. Karena memang itu sudah sedemikian rupa. Itu yang kadang-kadang kita mungkin parita itu apa ya? Iya, itu adalah doa. Tapi belajar nafas gitu ya. Jadi jangan panati pata Wera, tengah-tengah ambil napas gitu ya. Gak bisa napas nanti lama-lama ya. Jadi kita satu tarikan nafas ya. Nah jadi Bapak Ibu kembali lagi ya. Nilai hidup kita ditentukan oleh diri kita, bukan oleh siapapun. Ya. Dan tapi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, perlu juga orang lain untuk menilai kita. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mungkin kalau yang masih muda mau masuk kerja gitu misalnya. Ya. Mau masuk kerja itu kan kadang-kadang suka diinterview tuh ya. Diinterview atau gimana gitu ya. Nah, apalagi nanti kalau udah masuk tes psikologi. Ya. Kalau tes psikologi itu walaupun tidak 100% tapi mendekati. Ya, mendekati. Di kantor saya sering kalau mau ada programmer masuk tuh saya juga interview. Kadang-kadang butuh juga tuh dari tes psikologinya. Dan memang kelihatan gitu ya. Oh begini-begini nih, udah dikasih tahu tuh sama HRD-nya. Nanti dalam perjalanan ya memang seperti itu. Ya, mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa ya? Kenapa ketika orang ya, kenapa itu ketika orang ya mau melakukan sesuatu, ya perlu juga ada orang lain untuk menilai. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika dinilai tidak boleh juga kita melakukan hal yang bukan seperti itu, nggak bisa. Ya. Jadi kembali lagi kepada diri kita. Bapak Ibu tahu kan kalau namanya misalnya minuman soda, ya, atau bukan minuman soda lah, air mineral lah, ya, air mineral. Air mineral kalau masih di supermarket harganya masih murah, kayak Aqua dah misalnya gitu ya, kayak Aqua atau mungkin kalau yang botol kecil itu mungkin masih 3.500 gitu. Ya. Tapi kalau jual di kafe nggak dapat 3.500. Ya, mungkin naikin goceng gitu ya, 7.000 segini loh. Ya. Kalau di hotel naik lagi, ya, kalau naik lagi, gitu ya, bisa jadi 15.000 botol kecil. Tapi kalau di hotel lagi yang berbintang bisa lebih mahal lagi. Bapak Ibu sekalian, sama-sama air mineral, tapi harganya berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena lingkungannya berbeda. Demikian juga dengan kita, ya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau bernilai, carilah kita lingkungan yang memang pas untuk kita. Bergaulah dengan orang yang bijaksana, jangan bergaul dengan orang yang bodoh. Dalam Manggala Sutta kan dikatakan seperti itu. Jadi memang pada prinsipnya, kalau kita mau meningkatkan kualitas kita, ya kita harus juga bergaul, ya memilih orang yang memang lingkungannya pas, ya lingkungannya pas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hal kita melakukan hal sesuatu, ya, saya ambil misalnya dalam hal berdana, ya berdana. Sebentar lagi kan kita kan Katina ya, sekitar bulan depan ya kalau nggak salah ya, bulan depan ya, bulan November ya. Sebenarnya Katina itu sudah mulai masuk di bulan ini karena para biku sudah wasa ya, sudah wasa karena sudah masuk musim hujan, ya. Jadi kalau Katina itu sebenarnya artinya adalah bulan ya, bulan Katina gitu ya. Jadi pada saat ini para biku berwasa. Kenapa dia berwasa? Karena pada saat di India sana, pada saat ini kan musimnya sudah musim dingin ya, masuk musim dingin, musim hujan ya. Itu banyak binatang keluar ya. Jadi mereka berwasa tuh supaya tidak melakukan pembunuhan. Nanti kalau nginjek gitu ya. Kalau kita nginjek kan mati, semut bukan satu yang mati. Satu dan keluarganya gitu ya bisa mati gitu ya, masih banyak. Jadi makanya mereka
berdiam di sebuah wihara untuk melakukan puasa. Nah, jadi dalam hal berdana, Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam Kudaka Nikaya 4, Buddha menjelaskan, para biku di dunia ini ada 3 jenis manusia, yaitu ia yang bagaikan musim kemarau, yang kedua, ia yang bagaikan hujan lokal, yang ketiga, ia yang hujan terus-menerus. Maksudnya Buddha mengajarkan ini apa gitu ya, menjelaskan ini apa. Bapak Ibu sekalian, manusia yang seperti musim kemarau itu adalah orang yang tidak pernah memberi baik makanan, minuman, pakaian dan lain-lain ya kepada para pertapa Brahmana, karena ini kan khotbahnya kepada para pertapa. Orang yang tidak bencana paling membutuhkan. Inilah para biku orang yang bagaikan musim kemarau. Musim kemarau kan panas ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ibarat orang seperti musim kemarau. Itu panas, nggak pernah memberikan apa-apa. Bahasa kerennya pelit gitu ya. Bahasa kerennya pelit gitu ya. Orang yang pelit, nggak pernah mau ngasih apapun. Ya, ia orang yang bagaikan musim kemarau. Yang kedua, manusia seperti hujan lokal. Kalau hujan lokal Bapak Ibu tahu kan ya. Kalau kita lagi pergi di sini hujan, ke sana berhenti gitu ya. Kayak tadi saya berangkat dari rumah saya nggak hujan tuh, jadi saya antang-antang aja gitu ya. Tahu-tahu hujan di sekitar Semanggi itu hujan deras gitu ya sampai ke sini. Berarti itu hujannya nggak merata, mungkin hujan lokal. Ya. Apakah yang dimaksud dengan manusia seperti hujan lokal? Dalam hal ini orang yang memberi pada orang-orang tertentu, sementara tidak kepada orang lain. Ya, mereka ya. Jadi orang yang seperti hujan lokal masih ngasih, tapi milih-milih. Kan hujan kan gitu ya. Hujan kan hujan lokal gitu ya. Kadang di sini hujan, di sini enggak. Kadang-kadang seberang-seberangan, sini hujan, sini enggak gitu ya. Kayak ini hujan milih-milih gitu ya. Di sini kagak hujan, sini hujan. Jadi orang bagaikan hujan lokal. Orang bagian hujan lokal ya seperti itu. Orang yang berdana tapi masih milih. Yang ketiga, orang yang ibaratnya hujan terus-menerus. Pasti Bapak Ibu tahu maksudnya apa. Adalah orang yang memberikan dana tanpa memilih. Hujan deras kan terus-menerus. Kalau namanya hujannya kan nggak pernah dia hujan. Pernah hujan ntar berhenti, ntar ini gitu kan enggak. Hujan deras terus-menerus. Jadi ibarat orang yang memang seperti itu. Nah, dari kategori yang tadi ini, kalau dengan kualitas kita, ya, diibaratkan orang yang seperti kemarau, dia orang yang tidak pernah melakukan peningkatan kehidupannya. Jadi diam aja, nggak melakukan apapun. Bahkan terkesannya pelit, nggak pernah melakukan hal yang baik. Ia memang tidak pernah berbuat jahat, tapi tidak berbuat baik. Kalau dalam Owada Patimokkha, jangan berbuat jahat, udah terpenuhi itu. Nggak ngapa-ngapain. Ya. Tapi yang kedua, tambahlah kebajikan. Menambah nggak kebajikannya? Tidak. Kebajikannya tidak bertambah. Karena itu kan Buddha mengajarkan jangan berbuat jahat. Kedua, tambahlah kebajikan. Karena orang nggak berbuat jahat, pasti nggak berbuat kebajikan. Enggak. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, orang dalam hal ini, dalam kita hidup, ya memang kita harus banyak belajar. Ya, banyak belajar. Belajar itu sampai tua. Ya. Dalam hal ini belajar kan bukan hanya belajar yang seperti kita belajar di pendidikan gitu ya. Tapi namanya belajar jadi juga adalah selalu ya. Demikian juga kita berbuat baik, itu juga belajar. Kenapa? Kadangkala ketika kita berbuat baik, mungkin masih ada yang namanya pamrih, begitu ya. Betul ya, mungkin ya. Kita berbuat baik, mungkin ada yang namanya pamrih, masih ada. Tapi lama-lama kita harus hilangkan. Jadi kalau saya menolong kamu, tidak ada yang hutang dari kamu. Mungkin saya sudah membayar hutang saya kepada kamu. Kenapa saya bisa tolong dia, tapi saya nggak nolong dia? Pernah nggak Bapak Ibu? Dalam hati, kok sama ini saya tuh mau nolong, tapi yang ini enggak. Sama orang yang belum dikenal, kita terasa mungkin saya mau tolong dia. Tapi sama saudara sendiri, mungkin enggak gitu ya. Jadi kenapa tuh seperti itu? Pernah nggak kita maksudnya
berpikir gitu ya. Kenapa seperti itu? Nah, itulah dia namanya karma. Ya. Ketika kita lahir sebagai orang tua dan anak dan saudara, karma kita memang seperti itu. Kita harus bertemu. Tapi bagaimana kelanjutannya? Ya ini kita tidak tahu, ya. Kenapa? Karena ya setiap orang memang mempunyai karma sendiri. Tapi ketika dia bertemu dengan orang lain, dia akan eh, secara ininya dia akan unsur ya. Kalau di dalam pace itu orang ketika lahir dia punya unsur. Jadi dia orangnya tipe kayu, tipe air, tipe api, tipe logam atau tipe tanah gitu ya. Nah, tapi ketika dia ketemu dengan orang lain, nah ini kan berbaur lagi nih. Jadi orang yang baik belum tentu bisa jadi baik. Karena itu Bapak Ibu sekalian, seorang lama ketika dia meninggal, dia pasti harus dicari. Pernah tahu kan ya, seorang lama Tibet ketika dia meninggal, Dalai Lama lah begitu meninggal, dia akan dicari pasti. Kenapa? Lahirnya di mana? Kenapa? Kalau nggak cepat-cepat diambil, lahir kelupaan. Ya, kelupaan. Walaupun nanti dia bisa ingat gitu ya, bisa ingat. Bapak Ibu sekalian punya ingatan masa lalu. Yang kadang-kala ketika kita memperhatikan sesuatu, kayaknya saya pernah tahu. Kapan di sini ya? Begitu ya. Saya pernah mengalami ini, tapi di mana gitu ya. Saya pernah ketemu dia, tapi di mana gitu. Ya. Nggak ada yang tahu. Kalau di dalam apa itu? Kalau di dalam cerita leluhur kita di Tionghoa itu katanya kalau ketika meninggal dikasih minum lupa gitu ya. Lupa ya. Sebenarnya sih bukan lupa, tapi memang ketika kita lahir lagi ingatan masa lalu kita belum muncul ya, belum muncul. Karena itulah ketika kita belajar meditasi, ada yang namanya kita bisa melihat kehidupan kita sebelumnya ya, sebelumnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, kok kenapa ya saya kalau sama gabung Buddha serp, tapi sama yang lain enggak. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin saja dalam kehidupan yang lalu Bapak Ibu mungkin pernah belajar agama Buddha. Pernah menjadi upasaka, pernah jadi upasika, atau pernah mungkin jadi biku. Nggak ada yang tahu. Tapi kita pas ketika di sini. Ya. Nah, ketika kita lihat sinilah, tugas kita adalah bagaimana meningkatkan hidup kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan hidup kita? Pertama, kita harus punya keyakinan, sadar. Kita harus punya keyakinan, sadar. Apapun yang kita lakukan, ya, kita harus yakin itu adalah, kalau itu baik, kita akan melakukan sesuatu yang baik. Ya. Kenapa hasilnya tidak baik? Bukan karena perbuatan yang kita, tapi karena karma lampau yang berbuah. Ya, itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang harus kita pahami. Ya, jangan nanti ketika berbuat baik, dapat yang nggak baik, kemudian jadi patah hati, akhirnya apa? Udahlah, nggak usah kewihara, nggak usah baca parita, nggak usah berdoa. Ya, bukan seperti itu yang harus kita lakukan. Berarti kalau kita melakukan hal, kita berdoa, dapat yang buruk, berarti karma buruk kita masa lampau terbayar. Itu yang harus kita yakini. Ya, ketika melakukan hal apapun, jika baik, hasilnya baik, jika buruk, hasilnya buruk. Ya, sama seperti ada seorang pencuri, ini ada cerita ya, seorang pencuri di zaman Buddha, ada seorang pencuri ini pencuri budiman. Jadi dia setiap hari uposatha, dia nggak mencuri. Ada ya seperti itu ya. Jadi dia di luar itu mencuri, tapi hari uposatha, tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15 ya, sama tanggal 20 atau 22 atau 23 ya, hari uposatha. Dia nggak melakukan apa-apa. Ya. Begitu meninggal, Bapak Ibu Saudara, lahirnya tahu nggak di alam mana? Dia lahir di satu alam peta, alam setan, di mana kalau pagi sampai sore seperti di surga. Tapi kalau sore sampai malam seperti di neraka. Jadi ada satu alam peta seperti itu. Jadi kalau harus seperti itu, dia baik kan ya? Baik, ya. Tapi dia jahat gitu ya.
mencuri. Tapi di hari-hari puasa dia nggak ngapa-ngapain. Berdoa semuanya begitu ya. Nah, jadi yang baik, yang buruk, yang buruk. Tapi begitu dia meninggal dunia, dia dilahir satu alam peta. Alam peta ya alam setan gitu ya. Di mana ya kondisinya seperti itu. Ya, ketika pagi seperti di surga, ketika malam seperti neraka. Jadi ibaratnya orang kayak meriang gitu ya, panas dingin ya, panas dingin begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Dharma mengajarkan kita agar kita bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan. Ya kalau baik, baik. Ya buruk, buruk. Tabungannya berbeda. Ya. Sekali lagi itu adalah sada. Yang kedua kita harus memiliki yang namanya kerendahan, kesabaran. Ya, kesabaran. Kalau dalam Manggala Sutta itu ada yang namanya kanti ce sowaca sata samanan ca dasana. Kanti kesabaran. Jadi kedua punya keyakinan. Pertama keyakinan, yang kedua kita harus punya kesabaran. Ya, harus sabar. Ya. Apalagi dalam hidup yang sekarang ini. Kalau dulu ada pepatah, mulutmu harimaumu, sekarang jarimu tuh harimaumu begitu ya. Kenapa? Salah-salah kita mengetik, kemudian diposting, bisa jadi masalah. Kenapa? Mungkin karena kita apa-apa tuh langsung gitu ya, posting. Jadi kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu juga harimaumu. Ketika kita menjadi orang seperti yang lahir sekarang ini, ya memang butuh yang namanya kesabaran. Ya. Ketika kita mau berdoa, ya kita berdoa. Ya. Itu adalah kita juga harus apa? Tetap juga harus penuh kesabaran juga. Jangan kita minta doanya seperti ini langsung harus terpenuhi. Bukan. Ya. Bagaimana itu bisa terpenuhi? Ya kalau memang karma baik kita memang dia terpenuhi. Ya, sama ketika kalau kita ada orang sedang sakit, ya, mungkin sakitnya parah. Kalau kita mau mendoakan mereka, ya kita memang harus mengatakan semoga yang terbaiklah yang akan si orang yang didoakan ini mendapatkan yang terbaik. Ya, mendapatkan terbaik dalam arti kata apa? Ya kalau memang ya dia mau karma baiknya melimpah, dia akan sembuh. Kalau tidak, ya mungkin dia akan mungkin akan meninggalkan dunia ini. Ya. Cuma Bapak Ibu sekalian, saya pernah juga menyampaikan ke tim Parita ya kan di Wihara kan ada tim Parita. Jadi kalau memang kita doakan, terutama kepada keluarga, kita memang harus katakan ya seperti itu. Ya semoga yang terbaiklah yang akan didapatkan oleh yang sakit. Ya. Kenapa? Karena kalau didengar nih, ya kalau dengar itu banyak kalau misalnya apa orang udah sakit, kemudian dibacain Parita, terus jitwalk gitu. Kayaknya Parita itu Parita kematian gitu ya. Habis dibacain Parita mati gitu ya. Habis baca mati gitu ya. Orang-orang sekarat ya sekarat baru dipanggil, ya susah gitu ya. Ya. Kecuali kan kalau masih sembuh ya. Kayak ibarat kanker udah stadium 4 gitu ya. Mau diapain juga nggak bisa. Dioperasi nggak bisa juga. Karena apa? Udah menyebar. Ya. Tapi kalau kita masih sedikit ya kita memang harus ya seperti itu ya. Jadi jangan tunggu itu sudah menyebar ya akan jadi masalah. Ya. Nah jadi kembali lagi kesabaran. Yang ketiga kerendahan hati. Ini yang kadang-kadang mungkin dalam hal ini kita sebagai manusia apalagi umat Buddha yang sudah mempelajari Dharma. Kerendahan hati ini penting. Dengan kita merendah hati, kita juga menghindari ego. Ya. Begitu ya. Kenapa? Kita harus menghindari keakuan kita. Ya. Inilah yang masalah. Keakuan kita kalau kita menjadi aku, namanya aku ya. Aku itu jadinya ya aku gitu ya. Sombong jadinya. Ya, sombong. Kalau kita jadi orang masih kuat, kita akan menindas orang yang lemah. Padahal kita suatu saat bisa jadi orang yang lemah. Ya. Orang yang ganteng, cantik, menghina orang yang mungkin kurang ganteng, kurang cantik. Padahal kita bisa jadi seperti dia. Ya. Orang yang mungkin berkekurangan. Ya, kita berkelebihan.
Kita juga bisa jadi orang yang berkekurangan seperti dia. Jadi segala sesuatunya adalah mungkin. Nah, jangan kita kemudian langsung jadi sombong. Ya. Jadi yang pertama keyakinan, kita harus punya keyakinan. Kedua, harus punya kesabaran. Yang ketiga, harus punya kerendahan hati. Dengan 3 ini kita jalankan, setidaknya nilai hidup kita akan bertambah. Kita nggak bisa lihat, tapi orang lain bisa lihat. Ya. Orang lain bisa menilai, oh dia ini ya, oh dia sabar, ya, oh dia ini gini. Kenapa? Kalau kita sabar, kita bisa melihat segala sesuatunya dengan baik. Ya. Jadi kalau saya di keluarga nih, kadang-kala kalau istri itu kalau ada apa-apa tuh langsung brrrr gitu ya. Nggak tahu deh kalau di sini ya. Kadang tur gitu, kadang gitu ya. Ya sabar aja gitu kan. Kita sebagai laki-laki ya harus tenang gitu kan. Nah, gitu. Udah. Ntar kalau udah tenang baru mesti begini. Oh, jadi begitu ya. Jadi baru. Kenapa? Karena kalau sesuatu harus dipanik gitu ya. Nggak bisa kita melihat dengan jelas. Ya, kan panik gitu. Oh, mesti begini gitu. Wah, repot kalau gitu ya. Diem aja. Nanti kalau udah saatnya tenang, udah baru gitu ya. Begini enggak, udah begini enggak gitu ya. Oh iya ya gitu baru. Pada saat panik nggak bisa. Orang lagi panik sama seperti orang yang lapar. Begitu datang, kita kasih tahu juga nggak bakal masuk. Ada sebuah cerita ketika ketika Buddha mau memberikan ceramah, ya, ada yang terlambat datang. Mau dengerin ceramah loh, terlambat datang. Ternyata Buddha memang menunggu dia. Karena pada saat itu kalau dia di kota bakat, dia akan mencapai tingkat kesucian. Jadi ditunggu, tahu. Begitu datang, apa yang dilakukan Buddha? Silakan istirahat dulu, makan dulu. Makan dulu dia. Buddha masih nunggu. Ya. Nah setelah udah kenyang semuanya, duduk baru mendengarkan khotbah. Kenapa? Kalau lagi lapar, lagi capek semuanya, bisa nggak kita dengerin? Nggak bisa. Jadi kita harus memang tenang, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melakukan perbuatan baik, jangan pernah kita menunda-nunda. Jangan kemudian kita mikir untung dan rugi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah cerita di zaman Buddha. Yaitu cerita ini mengenai Cule Kasataka, ya, Cule Katasaka. Jadi pada suatu hari di kota Sawati berdiam suami istri Brahmana, ya. Mereka ini sering mendengarkan khotbah Buddha. Ya. Hanya Bapak Ibu sekalian, suami istri ini hidupnya berkekurangan. Jadi kalau Brahmana itu kan dia punya jubah ya, sama seperti kalau di Bante itu kan ada jubah luar, jubah dalam. Ya. Nah, suami istri ini cuma punya jubah luarnya satu. Kalau keluar kan masa pakai pakaian dalam gitu, jubah dalam kan nggak mungkin. Ya. Jadi kalau dia mau dengerin khotbah Buddha, ya gantian. Buddha ini khotbahnya pagi, siang, malam gitu ya. Kalau di wihara kan seminggu sekali gitu ya. Kalau Buddha enggak khotbahnya susah. Jadi suami istri ini sweet. Kalau Buddha khotbahnya pagi atau siang, istriku, kamu pergi aja dengerin. Pakai jubah luar. Kalau khotbahnya malam, saya pakai jubah luarnya. Jadi istriku, kamu di rumah. Begitu tuh, ya. Nah, pada satu malam nih, si Brahmana ini dengan khotbah Buddha. Begitu dia terpesonanya ya dengan khotbah Buddha, pada saat itu dia mempunyai tekad. Wah, saya mau kasih jubah luar saya nih sama Buddha. Tapi kemudian dia mikir, kalau saya kasih jubah, nanti istri saya besok pakai apa gitu ya. Waduh, jangan deh. Udah tuh. Hari kedua,
besoknya juga seperti itu. Waktu mendengar khotbah Buddha, dalam pikirannya, si Brahmana ini berpikir, wah saya mau kasih jubah luar saya nih sama Buddha. Tapi kemudian mikir lagi, aduh jangan, ntar istri saya besok pakai apa begitu ya. Udah nih, ditunda lagi. Ya. Begitu hari ketiga, si Brahmana ini begitu pulang nih mikir terus gitu ya, gimana gitu ya. Kalau saya kasih istri saya nggak pakai apa-apa nanti ya, tapi saya mau kasih ya. Nah pada hari ketiga udah nggak tahan lagi tuh, ya udah dah, saya mau kasih juga dah hari ini ya. Jadi begitu selesai khotbah ya, tahu-tahu dia ke depan ya, dia buka jubah luarnya, dia lipat, dia persembahkan kepada Buddha. Menyampaikan jubahnya itu buat Buddha. Padahal jubahnya jelek gitu ya, tapi dia mau kasih. Ya. Dikasih. Habis dia kasih, langsung dia mundur, langsung pulang. Orang dia kan pakai jubah dalam gitu kan, nggak mungkin di luar di situ ya. Sambil dia teriak, saya menang, saya menang, saya menang gitu ya. Maksudnya menang, akhirnya dia lega gitu ya, lega udah ngasih jubah ke Buddha. Ya. Nah, pada saat itu, pada saat dia memberikan dana itu, ya, ada seorang raja, Raja Pasenadi dari Kosala yang juga mendengarkan khotbah. Raja dengan khotbah, ya, melihat itu kenapa ya dia teriak-teriak gitu ya, dia teriak-teriak begitu. Nah kemudian dia nyuruh pengawalnya, itu kenapa sih orang teriak-teriak di hadapan Buddha, teriak-teriak, ngasih jubah lagi gitu ya, terus teriak-teriak, coba dicek gitu ya, dicek. Dicek kemudian gitu ya, tanya sanatnya sampai diikutin Brahmananya begitu pulang. Di rumahnya kok nggak bagus. Tapi kok kenapa? Akhirnya dia tahu, dikasih jubah. Waduh. Si raja itu kemudian apa? Merasa takjub. Raja langsung. Akhirnya apa? Dikasih 2 potong. Coba pengawal ke rumahnya dia, kasih 2 potong. Kasih 2 potong lagi pakaian. Kasihan kan suami istri gitu kan. Udah nih, pengawalnya kasih 2. Ya. Tapi apa? Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? 2 yang dipakai sama raja, dikasih lagi sama Buddha. Kok dikasih lagi? Bingung gitu kan. Pengawalnya bingung. Akhirnya 2 dikasih. Akhirnya apa? Udah, kalau dia nggak mau, kasih 4. Pengawalnya bawa lagi, kasih 4. Tapi 4-4-nya dikasih lagi sama Buddha. Kok dikasih lagi gitu ya? Udah, kasih lagi. Kan 2. Berikutnya 4. Kasih lagi 8. Kali 2 gitu ya. 8. Masih dikasih ke Buddha juga. Raja sampai nggak habis pikir. Ini orang gila kali ya gitu ya. Kasih lagi. Dikali 2. Kasih 16. Dikasih lagi 16 nih. Dikasih lagi ke Buddha. Ini gimana sih ya dikasih 16 dikasih lagi. Udah kasih lagi 32. Ya. Kasih 32. Begitu dikasih 32. Si Brahmananya 30-nya dikasih Buddha, 2-nya baru dipakai. Ya. Wah, takjub rajanya. Ini benar-benar hebat gitu ya. Akhirnya apa? Udah dikasih lah jubah beludru ya. Bagus kan gitu ya. Jubahnya dari apa? Pakai apa? Bahan pakaian dari beludru. Dikasih. Ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian. Jadi dikasih sepasang ya. Ternyata Bapak Ibu, yang satu ditaruh di depan, dibuat kalau si Brahmana ini kadang-kadang juga kalau menerima Buddha atau apa gitu, ada di ruangannya lah gitu. Walaupun kecil tapi ada, dia taruh di situ. Yang satu lagi dikasih Buddha. Sampai kemudian ketika besoknya, ketika raja menengok lagi, dia lihat. Itu Beludru kayaknya pernah saya tahu ya. Oh itu kan yang saya kasih ke Brahmana, kenapa ada di sini gitu ya. Wah akhirnya apa? Takjub si raja ini. Ya. Karena itulah, karena si raja ini takjub, akhirnya apa? Si raja ini kemudian menyuruhkan pengawalnya untuk memberikan 7 macam kepada si Brahmana. Apakah 7 macam itu? 4 buah ya sabatasoka, yaitu 4 ekor gajah, 4 ekor kuda, 4 orang pelayan wanita, 4 orang pelayan laki-laki, 4 orang pesuruh laki-laki, 4 desa, 4.000 uang tunai. 7. Ya. Dan ketika para biku mendengar hal itu, mereka bertanya kepada Buddha,
Bagaimana hal itu terjadi? Perbuatan baik yang dilakukan saat itu menghasilkan pahala yang sangat cepat. Dalam hitungan hari gitu ya, pahalanya sangat cepat gitu ya. Kemudian Buddha menjawab, jika si Brahmana itu memutuskan memberikan baju luarnya pada hari pertama, dia bukan hanya mendapatkan masing-masing 4. Kan 7 macam ya, masing-masing 4. Tapi 7 macam itu masing-masing adalah 16. Jadi kalau pada hari pertama si Brahmana itu memberikan jubahnya, dia akan mendapatkan 16 gajah, 16 kuda, 16 pelayan wanita, 16 pelayan laki-laki, 16 pesuruh laki-laki, 16 desa, dan 16.000 uang tunai. Kalau pada hari pertama. Kalau pada hari kedua si Brahmana itu memutuskan memberikannya jubahnya pada Buddha, dia akan mendapatkan masing-masing 8 gajah, 8 kuda, 8 pelayan laki-laki, 8 pelayan wanita, 8 pesuruh laki-laki, 8 desa, 8.000 uang tunai. Tapi karena si Brahmana memberikannya pada hari ketiga, ya dipotong lagi, diskon gitu ya. Tadinya 32, diskon jadi 16. Berikutnya jadi 32 dibagi 2 16 ya. Dibagi 2 lagi ya. 4 ya. 32 16 ya. Jadi 4. Jadi berkurang banyak. Tapi ya Umi Tohut udah dikasih gitu ya. Nah, jadi cerita ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau melakukan buatan baik ya. Jadi pada saat itulah Buddha memberikan syair, bergegaslah berbuat kebajikan dan kendalikan pikiranmu dari kejahatan. Barang siapa lamban berbuat bajik, maka pikirannya akan senang dalam kejahatan. Jadi dalam kita melakukan hal yang baik, kita harus cepat. Ya, jangan kita mikir untung dan rugi. Kalau itu memang baik, ya kita langsung lakukan. Sama seperti kita berdana, ya berdana. Semakin orang mungkin banyak hartanya, mungkin kalau yang didanakan mungkin bisa saja semakin sedikit. Ya, ibaratnya kalau saya dulu gaji saya 1 juta, 10% 1 juta berapa? 100.000. Saya masih mau kasih 100.000. Gaji saya 10 juta, 10%-nya 1 juta. Masih saya kasih 1 juta. Tapi kalau penghasilan saya 100 juta, nggak tahu ya mau kasih 10 juta atau tidak gitu ya. Nah jadi kembali lagi kepada masing-masing diri kita. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kualitas hidup kita ditentukan oleh diri kita. Nilai hidup kita ditentukan diri kita, bukan dari orang lain. Jangan orang lain yang menentukan, kamu begini, kamu gini, kamu gini. Tapi kita harus banyak-banyak melakukan peningkatan diri kita. Yaitu dengan keyakinan, kesabaran, kerendahan hati. Dengan 3 ini kita laksanakan, ya, kita akan menjadi orang yang mempunyai karakter yang baik. Kita semua ketika lahir mempunyai hal yang baik, pasti baik. Kenapa? Lahir jadi manusia. Kalau nggak baik nggak lahir jadi manusia loh Bapak Ibu, ya. Lahirnya jadi orang yang mungkin di alam-alam yang lain, ya. Yang mungkin tidak lahir jadi dewa, ya. Tapi ketika Bapak Ibu sudah memusatkan perhatian, melakukan hal yang baik, sorga itu sudah jadi jaminan. Tinggal pikiran kita yang harus dilatih, ya. Pikiran kita harus dilatih. Karena itulah kadang-kadang kita kan suka menyebutkan misalnya namo Amitofo, Omitohut, ya, namo Kuan Yin Posat, ya, atau namo budaya gitu kan. Ya, kita biasakan mengucapkan itu, ya, karena kita mengucapkan sebuah penghormatan gitu ya, sebuah penghormatan, dan ketika baca itu kan kita memikirkan sesuatu, ya. Bukannya kita sadu ya, kalau sadu itu pengertiannya beda Bapak Ibu. Kalau sadu itu pengertiannya dalam arti kata sadu itu artinya bisa baik, ya, bisa baik, ya, tapi baiknya mengandung arti yang bahagia, ya, pengertiannya. Pengertiannya banyak tuh. Jadi kalau Bapak Ibu bilang sadu, agak senyum ya, jangan sadu gitu ya. Itu bukan sadu namanya tuh.
aduh namanya gitu ya. Kalau sadu itu kita iya baik tapi bahagia. Harus bahagia gitu ya. Sadu ya. Sadu bante, ama bante. Nah, itu sama pengertiannya ya. Jadi kita harus ya baik gitu ya. Nah, jadi ketika kita bisa melakukan itu, yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menjadi manusia yang mempunyai nilai. Sama seperti tadi, walaupun 50.000 itu udah diinjak-injak, tetap nilainya 50.000 dan tetap orang lain pasti mau. Jangan kita punya uang seperti 1.000, walaupun bagus bagaimanapun, dikasih orang, nggak ada yang mau. Ya, orang kita di supermarket aja kadang-kadang cuma 500 saja nggak diambil gitu ya, kembalian ya. Ada di minimarket suka nggak diambil, apalagi 100-200 ya, suka nggak diambil. Padahal harusnya diambil aja ya. Kalau dikumpulin kan 100-an sekantong jadi 10.000 bisa belanja lagi ya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ya, kembali lagi kepada kita sebagai manusia. Ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian harus meyakinkan kalau kita melakukan hal yang terbaik dalam hidup ini. Jangan menunda-nunda ya. Kenapa? Kalau ditunda dapat kortingan nanti gitu ya. Nah, langsung kita lakukan. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian semuanya kembali kepada kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu harus dilatih setahap demi setahap. Ya, kita mungkin ibaratnya ya, kalau dalam hidup ini ada sebuah peribahasa, kalau kita tidak bisa mencari orang yang baik, jadilah diri kita menjadi orang yang baik. Ya, karena mungkin kita kan jadi salah satu orang yang baik, ya. Jangan kemudian kita cari, padahal kita bisa menjadi orang yang baik. Baik dalam arti kata tentunya ya sesuai dengan dharma, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah kebaktian, sudah baca parita, baca doa, semuanya tentunya juga dikembalikan kepada kehidupan pribadi kita. Ya, jangan sering-sering marah gitu ya. Marah itu capek loh Bapak Ibu. Menghabiskan energi gitu ya. Terus darah tinggi naik. Kolesterol juga naik gitu ya. Dan jadi semuanya banyak ya. Karena itu kita harus sabar. Dan kalau kita sabar, rendah hatilah. Nah, jadi Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan pada hari ini. Mungkin setelah ini saya kembalikan kepada protokol. Setelah ini mungkin ada tanya jawab ya. Baik, terima kasih. Demikian ceramah dhamma yang disampaikan oleh Romo Iwan Setiadi. Masih ada beberapa menit diselingi sesi tanya jawab. Sambil menunggu pertanyaan, mari kita buka kembali buku tuntunan puja bakti kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu Cinta Kasihmu yang berada pada halaman 112, atau kalau yang di 112 enggak ada, bisa buka halaman 117. Hanya padamu ku kan bersujud sepenuh hatiku dan keyakinanku, sinar wajahmu sejukkan hatiku, cinta dan kasihmu damaikan jiwaku. Dikala hati menjadi bimbang, tak berpaling darimu, lalui jalan yang penuh liku, ku genggam dhammamu. Hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi,
cinta kasih-Mu yang suci Kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Kembali ke sinar wajah-Mu. Sinar wajah-Mu sejukkan hatiku, cinta dan kasih-Mu damaikan jiwaku. Dikala hati menjadi bimbang, tak berpaling dari-Mu, lalui jalan yang penuh liku. Ku genggam dhamma-Mu, hanya di dalam diri-Mu ku temukan cinta yang abadi. Cinta kasih-Mu yang suci Kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Oh, kini ku mengerti cinta dan kasih-Mu. Dikala duka dan suka ku genggam dhamma-Mu. Hanya di dalam diri-Mu ku temukan cinta yang abadi. Cinta kasih-Mu yang suci Kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Baik, tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Angkat tangannya aja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan tertulis, nanti kertas diangkat aja, nanti kami ambil. Kepada Romo, waktu dan tempat kami kembalikan. Baik, sebelum jawab ada koreksi tadi yang tadi saya bilang mendapatkan bukan 32 ya, 16 ya. 16 bagi 2 8, 8 bagi 2 4 ya. Ya, baik. Ini saya jawab, ini saya ingin bertanya, saya memelihara kura-kura Brazil dan makanannya ulat Jerman, di mana kita jadi membunuh ulat Jerman untuk makanan kura-kura. Apakah nanti karma buruk saya menjadi bertambah banyak? Mohon pencerahannya. Bapak Ibu sekalian, tentunya ketika kita menjadi umat Buddha ini tentunya memang harus menghindari hal-hal yang memang tentunya bisa menimbulkan kita kan menghindari ya Pancasila gitu ya. Jadi seenggaknya kayak seperti memelihara kura-kura ya, memberikan makan ulat ya. Memang sih itu karmanya si ulat gitu ya, kenapa sampai ketangkep jadi kasih makan kura-kura gitu ya. Cuma memang kita sebaiknya memang tidak memelihara binatang yang memang makanannya binatang juga. Nah, kasihan juga gitu ya. Kenapa? Jadi kan kita perantara kita tuh ulatnya jadinya ya jadi dibunuh gitu ya. Jadi dibunuh ya. Beda dengan nelayan ya Bapak Ibu ya. Nelayan itu karena hidupnya memang dia menangkap ikan ya. Ya menangkap ikan gitu ya. Walaupun memakan karma buruk ya. Memang karma buruk. Tapi bukan berarti kemudian dia tentunya setelah itu dia harus banyak-banyak berbuat baik. Ya, beda ya dengan yang dengan nelayan. Jadi sebaiknya sih tidak kita memelihara binatang yang
memberi makannya ya makanan yang binatang juga ya, kasihan gitu ya. Jadi seperti kalau kita kayak misalnya kadang saya dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah mengalami kalau yang sekarang kalau kita mau makan, kalau disuruh milih-milih ikan yang mau digoreng kayaknya nggak tega juga gitu ya. Berarti kasihan juga tuh ikan nasibnya di tangan saya gitu ya. Wah itu tuh, itu yang digoreng tuh gitu ya. Nah, itu gitu ya. Beda kalau kita beli di pasar ya, beli di pasar kan gitu kan mungkin sudah apa mati gitu ya. Tapi kalau kita makan ditunjuk-tunjuk gitu, kayaknya kasihan juga ya. Apalagi kalau makanannya memang yang binatangnya memang harus hidup gitu. Kayak misalnya kepiting ya. Kepiting itu kan hidup ya, hidup-hidup ya. Kepiting itu kan direbus hidup-hidup ya. Kalau kita makan kepiting kan memang harus hidup. Lain dengan rajungan. Kalau rajungan kan mati ya. Kalau kepiting kan harus hidup-hidup tuh. Direbus hidup-hidup ya. Udah itu ditunjuk-tunjuk lagi itu ya. Coba kalau kepitingnya tahu. Dia pasti lari-lari tuh. Cuman nggak bisa lari karena diikat gitu ya. Jadi udah tergantung telunjuk kita gitu. Nah itu dia tuh. Oh, udah ya. Terimalah karma buruknya dah. Nah kalau kayak begitu kan juga kita jangan bilang ya semoga lahir dalam bahagia gitu ya. Nggak bisa begitu juga ya. Jadi sebaiknya dihindari lah ya untuk memelihara binatang yang memang makanannya binatang juga. Kecuali kalau si kura-kuranya mau vegetarian. Nggak tahu kura-kura Brasil mau nggak dikasih sayur. Tapi mungkin nggak mau gitu kali ya. Jadi ya juga sebenarnya kalau melihara binatang itu juga harusnya kita juga harus aware gitu ya. Nah, jadi kadang-kala ada orang tuh nggak mau melihara binatang karena dia mungkin apa ya, ketika dia tahu tapi kalau dia tiba-tiba binatangnya sakit, nah mungkin dia nggak bisa aware. Ya, kasihan kalau kita melihara anjing misalnya, ya. Ketika dia sakit kemudian apa? Masa kita ke dokter suruh suntik mati, ya kan? Kan kasihan gitu ya. Jadi kan jangan juga seperti itu. Kita juga harus menghargai ya hidup mereka juga. Jadi kalau memang dia sakit ya kita harus perhatikan juga sakitnya, ya. Jadi memang dalam hal melihara binatang ini ya dikembalikan lagi kepada kita ya sebaiknya jangan kita mulai binatang yang memang makanannya memang ya harus seperti itu ya. Karena nanti itu berarti kita sengaja gitu ya, sengaja. Yang kedua mengenai Brahmana, memberikan jubah. Pertanyaannya ini bagus nih pertanyaannya nih. Padahal kalau misalnya kan dia kan langsung memberikan tanpa memikirkan istrinya. Bukankah si Brahmana ego? Ya, kalau dari cerita tadi kan si Brahmananya kan langsung ngasih ya, tanpa persetujuan istrinya tuh, ya, tanpa persetujuan istrinya. Apakah pertanyaannya apakah si Brahmana ini ego atau tidak, ya? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa hal memang si Brahmana ini memang kalau misalnya kita mau sebut ego itu kan tidak memikirkan orang lain gitu ya, memikirkan diri sendiri. Si Brahmana ini memang punya ego, ya, punya ego. Tapi egonya ini bisa seperti apa? Ya ego tapi dia melakukan hal yang baik. Dan hal yang baik ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi ternyata untuk keluarganya. Sama ketika Pangeran Siddhartha, ketika dia meninggalkan istrinya dan anaknya. Kalau kita lihat dalam konteks manusia, berarti dia sebagai ayah tidak bertanggung jawab, begitu ya? Betul ya? Orang baru dapat anak ditinggalkan, ya. Tapi Pangeran Siddhartha mempunyai satu tekad bagaimana dia bisa mencari obat. Ya, bukan hanya untuk dia dan keluarganya, tapi untuk juga seluruh manusia. Jadi ada satu sisi yang namanya buruk, ya mungkin ego. Tapi ada satu sisi yang namanya sebuah kebajikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi yang tadi saya katakan, setiap orang melakukan hal punya masing-masing. Baiknya ada buruknya. Baik dan buruk ini selalu ada nih. Tinggal bagaimana yang baik, bagaimana yang buruk. Tapi bukan berarti itu mengurangi, bukan, ya. Bukan mengurangi, tapi mungkin apa? Yang buruknya ini akan menjadi diperlemah. Tetap kita dapatkan yang buruk, tapi hasilnya, efeknya mungkin lebih lemah aja gitu. Lebih lemah ya, tidak langsung dek gitu. Ibaratnya kita karma buruknya harus ketabrak. Yang tabrak kan beda-beda. Ada ketabrak mental gitu ya. Ada mungkin ketabrak, mungkin dia nggak mental, ada yang mungkin berhenti gitu ya. Tetap ketabrak, tapi kesenggol doang, ya. Tetap ketabrak loh, ya. Tetap ketabrak cuman gitu ya.
Tiba-tiba tuh dia ngerem dan kita juga baru sadar tetap ketabrak. Tapi beda-beda kan. Ada yang kemudian langsung meninggal, ada yang mungkin sekarat dulu, ada yang masuk rumah sakit lecet-lecet, ada juga yang enggak. Ya. Jadi dalam hal ini memang segala sesuatunya punya konsekuensi. Ya, sama seperti si Brahmana ketika memberikan. Tapi ketika dia memberikan, dia akan memberikan sesuatu yang baik untuk memang seorang Buddha, ya, seorang guru, dewa dan manusia, ya. Jadi itu yang memang mendasari, ya. Jadi memang pertanyaan ini sangat bagus, gitu ya, sangat bagus. Kenapa? Karena setiap perbuatan pasti ada baik dan buruknya, ya. Tinggal bagaimana mana yang baiknya dan mana yang buruknya, ya. Jadi kembali lagi kepada kita tadi yang tadi saya katakan, kebijaksanaan. Kebijaksanaan kita harus dilatih setahap demi setahap. Ya. Karena kita nggak bisa ngelihat orang itu melakukan hal itu dengan pandangan kita. Nggak bisa. Ya. Kita nggak bisa menilai Pangeran Siddhartha dari pandangan kita. Ya. Pasti beda. Ya. Setiap orang punya prinsipnya masing-masing. Tapi setidaknya itu yang harus kita pahami. Oh, kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa dia bisa seperti itu? Ya. Pasti ada. Kita nggak bisa menilai cerita dari kita baca awalnya doang. Kita belum tahu buku itu sampai akhir. Kita nggak bisa tahu ceritanya. Mungkin itu aja ya. Mungkin kalau ada lagi. Apakah ada yang ingin bertanya secara lisan? Sudah tidak ada ya. Kalau nggak ada satu cerita. Jadi ada seekor singa, ya, seekor macan, ya, pada suatu hari bertemu dengan seekor keledai, ya, bertemu dengan seekor keledai. Keledai itu kemudian bilang, rumput itu warnanya biru. Si macan nggak terima. Rumput itu warnanya hijau. Berantem tuh, ya, berantem. Macan sama si keledai itu berantem. Namanya keledai gitu ya. Akhirnya sampai ke singa, ke raja hutan, Raja Rimba. Mengadu. Si keledai kemudian bilang, Raja, saya bilang rumput itu warnanya biru. Tapi kemudian si macan bilang, rumput itu warnanya hijau, Raja. Ya, tolong diputuskan, rumput itu warnanya sebenarnya apa? Kemudian apa yang dijawab oleh si singa? Rumput itu warnanya biru. Jadi keledai silakan pergi. Dan kamu macan, saya kenakan hukuman. Tinggal di sini. Ore, kata si keledai gitu ya. Dia pergi. Kemudian dia pergi, si macan bingung. Ini yang gila siapa gitu ya? Saya atau si Riri? Di mana-mana rumput warnanya hijau. Kenapa dibilang biru? Kemudian dia tanya, Raja, saya mau tanya, rumput itu kan warnanya hijau. Kenapa saya yang dihukum? Kemudian si raja bilang, si singa, hai macan, rumput itu memang warnanya hijau. Tapi saya menghukum kamu. Kenapa? Karena kamu bertengkar dengan yang memang itu udah tahu itu salah. Ngapain dipertengkarkan gitu ya. Jadinya kan jadi masalah gitu ya kan. Jadi sebenarnya apa Bapak Ibu sekalian? Jangan kita buang-buang waktu gitu ya. Kalau memang itu salah, ya udah nggak usah dipermasalahkan gitu. Sama seperti rumput warnanya hijau atau biru. Ya sebenarnya hijau, dia udah tahu dia salah. Nggak perlu kita perdebatkan. Akhirnya apa? Sama aja. Jadi orang bodoh, kita ikut bodoh gitu ya. Jadi yang bodoh siapa jadinya? Ya si macan gitu ya. Kenapa dia ikut-ikut si keledai gitu kan? Ya udah mesti kan udah iya aja gitu. Biarkan aja. Toh menurut si keledai rumput itu warnanya biru. Bisa aja keledainya buta warna. Gitu ya. Bisa aja buta warna gitu ya. Ya kan? Kalau buta warna kan bisa jadi seperti itu. Ya kan? Buta warna kan ada dua tipe ya. Dua tipe itu dia nggak bisa bedakan warna merah sama
sama hijau ya kalau salah ya. Saya lupa ya. Ya, jadi dia kalau ini nggak bisa bedakan warna itu ya. Dan biasanya karena buta warna, kalau menurut ilmu kedokteran biasanya banyakan laki-laki ya. Kalau perempuan jarang-jarang yang buta warna. Karena prinsipnya laki-laki itu none or all, iya atau tidak, gitu ya. Jadi nggak ada yang setengah-setengah. Di mana setengahnya? Para wanita yang membawa gitu ya. Para wanita yang ngebawa, ketemu gennya, jadilah laki-laki yang banyak kena gitu ya. Kayak apa ya? Diabetes dan lain-lain itu kan sebenarnya ada satu keturunan gitu ya, satu keturunan. Karena ada gennya gitu ya. Ada gennya ketemu, dia akan menjadi diabetes. Walaupun sekarang diabetes bukan hanya dari keturunan ya, tapi juga bisa dari pola makan, pola hidup ya, pola makan atau pola hidup ya. Jadi itu aja ya mungkin yang saya sampaikan. Sebelumnya marilah kita semua bersikap anjali. Yang kincira tenang loke, wijati wiwida putu, ratanang buddha samang nati, tasma soti bawantute. Yang kincira tenang loke, wijati wiwida putu, ratanang dhamma samanati, tasma soti bawantute. Yang kincira tenang loke, wijati wiwida putu, ratanang sangga samanati, tasma soti bawantute. Permata apapun yang terdapat dalam jagat raya ini, tidak ada satupun yang menyamai permata Buddha. Semoga Anda sejahtera. Permata apapun yang terdapat dalam jagat raya ini, tidak satupun yang menyamai permata Dharma. Semoga Anda sejahtera. Permata apapun yang dapat di dalam jagat raya ini, tidak ada yang menyamai permata Sangga. Semoga Anda sejahtera. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mungkin saya mohon izin dari setelah ini saya ada acara lagi di daerah Cisauk ya. Ada diklat calon pandita di sana. Mohon izin setelah ini saya tidak bisa mengikuti acara kebaktian sampai akhir. Terima kasih. Sebelumnya terima salam dalam Dharma. Namo Buddhaya.